Tritunggal tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi tentang misteri Allah yang esa. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi tentang Allah yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, Putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Jadi, pada waktu saya bicara soal Allah Tritunggal, ada orang dari agama lain yang berkomentar, Tuhannya orang Kristen tuh kok ruwet sekali, sukar sekali dipahami. Mending Tuhan dalam agama saya mudah dicerna, mudah dipahami. Iya, dia keras, dia dalam kondisi yang serius, Pak. Serius dan takut ditinggalkan oleh Tuhannya dalam kondisi takut. Kenapa? Karena kata Eli di sana disebut 2 kali. Eli, lama sabaqtani. Itu kencang, berbeda, Pak. Ya Allah, ampuni dosaku. Itu berbeda, Pak. Hanya sekali, Pak. Itu pengharapan. Jadi intinya, ketika teori Yesus itu disalib itu untuk menebus dosa, dan disalib itu menurut skenario keinginan dia sendiri sebagai Bapa, seharusnya Yesus tidak teriak, Pak. Artinya di sini saya ngeganjal, nyentil logika saya ketika skenario yang dia tulis sendiri, yang dia inginkan sendiri, ketika berlaku dia ketakutan. Artinya di sini, Pak, tidaklah logika ketika Yesus itu dibilang juga Bapak yang membuat skenario penyaliban Yesus, karena Yesus sendiri ketakutan. Intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan perdebatan seru antara Mu'alaf Kohlu versus Pendeta Yunus Ruben. Tentang pokok bahasan apakah yang diperdebatkan kali ini. Sebelum kita simak perdebatan lebih lanjut antara mu'alaf versus pendeta, mari kita simak terlebih dahulu sebuah statement dari 2 orang pendeta ternama di Indonesia yang berbicara tentang topik singkat ajaran Tritunggal. Tritunggal tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi tentang misteri Allah yang esa. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi tentang Allah yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, Putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Jadi ketika bicara keilahian Kristus, itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maryam, tapi kita bicara tentang Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada sebagai firman Allah yang kekal. Firman itu kemudian menjadi manusia. Tubuh fisiknya tentu bisa dibedakan dari Allah. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan oleh sang firman ketika dia berada di dunia ini. Ya teman-teman, itulah tadi statement dari Pendeta Bambang Nursena menjelaskan tentang konsep Tritunggal atau Trinitas. Walau di dalam Bible kepunyaan umat Kristen sudah menyebutkan bahwa Yesus itu faktanya adalah menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tetapi umat Kristen tidak mau mengikuti dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Markus 12 nomor 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, seperti juga yang diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Tetap saja umat Kristen itu ngotot bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, ini juga termasuk dogma yang disuntikkan ke semua jemaat gereja, dan mereka harus mempercayai. Kalau tidak mau percaya, ancamannya adalah dosanya tidak akan ditebus. Pada waktu saya bicara soal Allah Tritunggal, ada orang dari agama lain yang berkomentar, Tuhannya orang Kristen tuh kok ruwet sekali, sukar sekali dipahami. Mending Tuhan dalam agama saya mudah dicerna, mudah dipahami. Sekarang mikir ya, apakah kamu percaya Tuhan itu maha besar? Kalau memang Tuhan itu maha besar, kira-kira dia melampaui pikiranmu atau tidak? Kalau dia tidak melampaui pikiranmu, dia tidak maha besar. Kalau dia maha besar, dia harus melampaui pikiranmu. Nah sekarang pikir, kalau dia melampaui pikiranmu, kira-kira suka nggak kamu untuk memahami dia? Justru
Justru kalau Tuhan itu sukar dipahami, itu menunjukkan kemahabesarannya dan itu menunjukkan Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati itu tidak mudah dipahami oleh pikiran yang cupet, yang kecil ini. Jadi kalau Tuhanmu itu terlalu mudah dicerna, terlalu mudah dipahami, pikirkan, kayaknya Tuhanmu lebih kecil dari pikiranmu. Dan kalau demikian, coba tanya, jangan-jangan Tuhanmu itu bukan Tuhan yang sejati. Setali tiga uang dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pendeta Bambang Nursena, kali ini yang baru saja kita simak adalah statement dari Pendeta Esra Soru, masih kebingungan menjelaskan tentang konsep Tritunggal atau Trinitas. Secara sangat jelas sekali, Yesus menegaskan yang disembah itu adalah Allah. Yesus menyembah Allah yang Esa, Yesus mengajarkan menyembah Allah yang Esa. Tetapi sampai kapanpun para pendeta tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus tersebut. Di dalam Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di dalam Matius 23 nomor 8, sangat jelas sekali, hanya satu rabimu. Di dalam Markus 12 nomor 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam Markus 12 nomor 32, tidak ada yang lain kecuali Dia. Tapi kayak sesuatu yang pikilas konyol gitu. Kenapa Tuhan ini harus menjadi kita hampir setiap hari kita selalu ditanya tentang hal ini, dan saya tetap menjawab sesuai dengan saya tetap konsisten dalam menjawab tentang Tritunggal ini. Dan ada beberapa ayat yang menjadi dasar Tritunggal ini. Kenapa Yesus itu menjadi titik poin yang paling tinggi? Ya, saya sampai tiap hari. Jadi saya tidak pernah bosan dengan bertanya seperti ini. Tapi tidak apa-apa kalau saya boleh terangkan di Bang Muhammad, boleh atau tidak boleh? Singkat. Soalnya mau maghrib, singkat. Oke, baik. Dalil yang paling kuat saja, sebut satu dalil paling kuat. Oke, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dicatat dalam Lukas 2 ayat 10 dikatakan, Dia Yesus Tuhan yang lahir di kota Daud dan Dia turun menjadi manusia. Siapa Yesus? Dia Allah, anak Allah di pangkuan Bapa yang menyatakan dirinya. Dia rupa Allah yang turun ke bumi dan menjadi sama dengan manusia. Dia taat sampai mati di kayu salib, naik ke surga. Dia mau semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 6. Siapa yang percaya kepada anak, dia akan percaya juga kepadaku, pada Tuhan, dan dia akan boleh selamat. Nah, siapa yang namanya percaya kepada Yesus, namanya tercatat dalam buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Namanya tidak tercatat, akan dibuang dalam dapur lautan api. Itu. Yesus taat kepada siapa? Tadi Bapak Bapak bilang bahwa Yesus itu taat melakukan apa? Perintah taat kepada siapa? Iya. Yesus taat kepada Bapa. Oke. Kenapa disebut tiga pribadi tapi satu juga? Oke, tiga pribadi di dalam satu ini. Yesus sendiri mengajar bahwa ada yang berkuasa adalah tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya Matius 28 ayat 20 kata, pergilah ajar mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Makanya kami sering kalau berdoa, dalam nama Yesus. Ini artinya mengusir setan. Kami biasa mengusir setan dalam nama Yesus. Karena nama ini diberikan, segala kuasa diberikan kepada nama ini. Nah, gitu. Telah diberikan kepadaku segala kekuasaan di bumi dan di surga. Iya. Siapa yang memberikan kekuasaan? Ya, Bapa yang berikan dia kuasa. Yesus jelas tidak mempunyai kuasa apa-apa, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 30, dikuatkan di dalam Matius 28 nomor 18. Lalu Yesus mendekati kami dan berkata, Allah sudah memberikan segala kuasa kepadaku untuk memerintah semua ciptaannya, baik yang di surga maupun di bumi. Sangat jelas sekali, Yesus diberi kuasa oleh Allah. Jadi siapa yang lebih berkuasa di sini? Jadi gini, kalau intinya satu juga, sebenarnya tidak perlu seperti itu nih logikanya ya. Logika kita bermain logika, kan saya bilang saya bermain logika. Kalau memang Bapa atau Allah dan Yesus dan Roh Kudus itu satu, sebenarnya satu juga, itu seharusnya tidak bisa mecah jadi tiga, Pak. Karena kebutuhan mereka nih, logikanya kebutuhan mereka itu berbeda. Salah satu contoh aja, Yesus butuh makan kan? Yesus butuh tidur. Yesus butuh nafas. Maka Yesus bilang dia tidak mempunyai kekuatan, tidak punya daya upaya kecuali yang diberikan kepada Tuhan.
oleh sang Bapa, diizinkan kepadanya gitu. Nah, terus satu lagi yang gelitik, Pak. Ketika Yesus itu mengemban tugas tertingginya, tujuan utamanya sebagai anak, sebagai kedagingan, otomatis dia kan tugas finalnya itu adalah disalib untuk mengampuni, menebus semua dosa-dosa manusia. Secara logika, Yesus paham nggak dia harus melakukan itu untuk disalib? Tugas utamanya adalah disalib untuk menebus dosa. Paham nggak? Menebus dosa. Paham. Dia tahu dia akan disalibkan. Dan dia taat kepada Bapa. Iya. Tapi di Bible pula disebut, ya. Tapi di Bible pula disebut, Pak, setelah dia ngasih menyerahkan dirinya, kemudian Yesus masih teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus teriak sama siapa, Pak? Kepada Bapa. Pada Bapa. Nah, secara tidak langsung kalau Yesus itu adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus yang membuat skenario, yang membuat sebuah itu harus terjadi ketika adanya penyaliban Yesus adalah si Bapa. Artinya kalau Yesus itu adalah Bapa, Yesus sendiri yang membuat skenario dirinya untuk disalib. Betul, Pak? Betul ya? Terus? Nah, artinya ketika Yesus disalib, walaupun dia kedagingan, kalau dia adalah Bapa, dia adalah Allah, dia mampu untuk menghilangkan semua yang namanya sakit. Karena kenapa? Tujuannya adalah skenario dia sendiri untuk disalib, untuk mati di sana. Tapi kenapa dia harus teriak Eli, Eli lama sabachthani? Saya mau tanya dengan jujur kepada Bapak. Teriakan Eli, Eli lama sabachthani, ini teriakan gembira apa teriakan takut? Ya, artinya ini teriakan di mana saat dia memanggil Bapa, jangan tinggalkan aku, itu. Tentu ya, dalam keadaan. Dia satu pribadi. Kalau dia satu juga, walaupun tiga begini, kenapa harus tinggalkan? Saya izin Pak, kalau boleh sambil pakai data, Bapak juga pakai data karena supaya apa yang supaya saling mengisi. Kalau Bapak sendiri bicara Pak, jadi, ya. Ada di mana itu teriakan Yesus Eli Eli lama sabachthani? Oh, saya cari dulu ya. Saya tahu, tapi saya nggak mau ingetin ininya, tempat posisinya di mana. Tapi kata-kata itu ada di Bible. Tepatnya di posisi mana? Di kitab ya? Di Injil apa, Pak? Ada di Matius, Markus, Lukas. Ya, saya. Bapak salah satu aja, Pak, nggak apa-apa. Tuh, saya. Bapak aja yang buka. Kalau saya yang buka nanti disangkanya saya buka Injil yang tidak sesuai dengan Bible yang tidak sesuai yang Bapak baca. Di mana, Pak? Oke, baik. Yesus mati di kayu salib, saudara ya. Oh, sabar ya. Oke, Lukas 23 ayat 43. Bang Gimen kalau udah siap ya, kalau udah siap habis ini saya akhiri soalnya azan habis ini. Oke, siap. Saya sudah siap dari tadi. Selesaikan dulu ya Bang Gimen ya. Siap. Lukas 23 ayat 43. Aku berkata sesungguhnya pada hari ini aku sama-sama. Alhamdulillah tuh bulan kemarin itu ada bulan kemarin ada 2 orang yang syahadat, satu saya syahadatkan, satu teman saya syahadatkan kayak gitu. Teman-teman, seperti yang bisa kita tebak, pendeta Ruben atau pendeta Yunus Ruben ternyata juga kesulitan menjelaskan tentang konsep Tritunggal atau Trinitas tersebut ya. Bahkan ketika untuk menunjukkan satu ayat saja dari tadi muter-muter tidak ketemu. Ternyata Yesus berseru memanggil Tuhannya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tertulis di dalam Matius 24 nomor 46. Ketika Yesus dipaku dan digantung di kayu salib, sebelum ia mati, dia berseru memanggil Tuhannya, yaitu Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Teriakan Yesus seperti itu justru memberikan pengertian sebagai berikut. Jika Yesus itu Tuhan, Tuhan mana lagi yang dia panggil? Jika Yesus dipersiapkan oleh Tuhan untuk mati di kayu salib dalam rangka untuk menebus dosa, tentu tidak perlu lagi dia harus berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Seharusnya dia ikhlas disalib. Jika di dalam diri Yesus ada Tuhan, mengapa dia masih memanggil Tuhan lagi?
Ini membuktikan Yesus dan Tuhan tidaklah menyatu. Setiap yang berseru memanggil Tuhan, sudah pasti dia bukan Tuhan. Yesus berseru memanggil Tuhannya, berarti jelas Yesus bukan Tuhan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.